Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda dan keluarga. Bersama saya, Mawar Salim. Eljon TV menghadirkan sebuah program yang membahas mengenai komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap insan pasti berkomunikasi dan menggunakan komunikasi untuk berinteraksi. Maka dari itu, komunikasi adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Pemirsa, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai negosiasi dan manipulasi. Negosiasi merupakan suatu hal pokok yang terpenting dalam bisnis untuk melakukan rencana pengembangan dengan mitra bisnis. Negosiasi terkadang akan melahirkan perang urat syaraf atau akan berakhir pada kekalahan semua pihak. Negosiasi yang sulit dapat membuat manipulasi sangat tidak menarik. Wah, lumayan menarik ya untuk pembahasan kita kali ini. Maka dari itu, di sini saya sudah bersama para panelis kita. Ada Bapak Doni De Keyzer, speaker trainer, dan Bapak Roni Francis, business maximizer. Serta tamu kita kali ini yang pas untuk kita ajak diskusi, ada Bapak Handoko, MBA, praktisi digital marketing. Halo Pak Handoko, Pak Doni, dan Pak Roni. Halo Mawar. Halo. Baik, sudah siap ya Pak dengan pembahasan kita hari ini? Kita siap dengan urat syarafnya. Itu perang Benar, tadi. agak serem nih ya topik kita hari ini. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke diskusi kita hari ini. Pertanyaan yang pertama nih. Gini aja. Oke, Pak Roni. Iya. Dari tampang kan ini sepertinya lebih akademik ya. Tampangnya doang kan. Oke, nah Bapak Roni, apa sih maksud dari negosiasi dan manipulasi? Nah, itu kalau mau penjelasannya ada 5 SKS sebenarnya. Tetapi kalau misalnya kita bilang tentang namanya negosiasi, dari kata dasar kan namanya nego, ya kan? Namanya berunding. Nah, kalau kita bercerita misalnya di luar sana ya, ini pasti banyak juga dipakai, bukan hanya orang taunya cuma untuk bisnis, ya kan? Padahal negosiasi itu sering sekali dipakai, apalagi dari kita lahir. Nah, contohnya waktu anak kecil mau minta sesuatu sama orang tuanya, walaupun dia belum bisa berbicara, gimana caranya? Dia bernegosiasi kan dengan caranya kayak gimana? Pertama, dia nangis. Nggak bisa dengan cara nangis, gimana? Ngambek, ya kan? Nah, itu juga cara-cara dia untuk mengkomunikasikan dengan cara negosiasi ini bisa atau enggak ya. Nah, tetapi seiring dengan perkembangannya, negosiasi ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan bisnis, ya kan? Nah, kayak gimana nih namanya kalau misalnya untuk kepentingan bisnis yang disebut dengan nama negosiasi ini? Nah, istilahnya itu ada banyak banget ya, tetapi yang paling penting adalah untuk mencapai namanya suatu kesepakatan. Nah, orang sering bilang begini, bahwa negosiasi itu harus win-win solution, bener nggak Kak Mawar? Yeah. Ya kan? Jadi kalau bilang win-win solution, tadi kalau misalnya dibilang sama Kak Mawar bahwa kita harus ada perang urat syaraf, bener nggak tuh? Wah, ini kayak ujian lagi nih ya, ada pre-post berarti ya. Lu ditanya malah nanya gimana sih? Kan gak jadi host atau narasumber. Katanya kan tahan akademis, nah kalau di akademis sudah nggak ada kayak gitu, pasti ada pre-post. Mulai khawatir ya. Panik. Nah, jadi biasanya kalau misalnya kita melihat yang namanya negosiasi, ya harus ada win-win solution. Sebenarnya tidak dengan peran urat syaraf, ya kan? Tetapi ini suatu kemampuan yang harus dimiliki. Kalau misalnya orang nggak mempunyai kemampuan, nah inilah yang bisa jadi namanya perang urat syaraf tuh. Jadi saling berantem ya. Bahkan ada pernah tuh saya lakukan di dalam satu workshop saya. Jadi orang tuh bisa sampai gebrak meja. Nah, ya kan ketika dalam proses negosiasi, kenapa nggak tahan dengan prosesnya? Ya kan? Orang yang paling tenang di dalam proses negosiasi pasti akan bisa memenangkan dari persaingan tersebut. Betul nggak, Pak dosen? Nah, saya harus menjawab dengan tenang ya. Biar kesannya menguasai negosiasi. Lagi sambil dipikirkan sebenarnya. Tapi itu benar, karena negosiasi itu art, ya, skill dan art. Kayak komunikasi juga kan, kalau kita misalnya bernegosiasi. Nah, kayak saya nih negosiasi sama Roni sama Handoko gitu kan. Kan saya harus mapping dulu nih, mengetahui teman negosiasi saya siapa, gitu kan. Nomor satu kan mindset dulu. Kalau saya udah bilang lawan negosiasi saya siapa, berarti ngajak perang. Kayak kata Mawar tadi kan, nah, perang itu bisa urat saraf, bisa bakso urat ya kan, segala macam. Nah, ketika saya sudah paham, ya kan, mengamini kata dosen Roni tadi, ya kan, oh iya, saya udah tahu nih karakternya seperti apa. Berarti kan kita tinggal mainin musiknya nih, iramanya nih. Pakai seni, pakai skill. Oh, kalau sama Handoko mah tenang. Kita ajak makan aja, nanti negosiasi aman. Memang kelihatan dari bentuknya. Iya. Karena rata-rata nih ya, Mawar ya, orang Asia itu ya, khususnya nih ya, prinsip semua selesai di meja makan. Ya kan? Coba kita dari Sabang sampai Merauke, ya di beberapa negara Asia, kalau kita mau negosiasi bisnis apapun,
kita ajak makan aja dulu. Benar. Ketika semua happy ya kan, semua kenyang gitu kan, langsung oh gampang lah itu cincai lah, deal gitu kan. Nah, jadi kita harus memahami juga karakter ya, budaya setempat dan sebagainya. Itu Padahal kalau bisa dibilang negosiasi selesai di meja makan, belum tentu juga, ya kan? Pas waktu lagi dia makan selesai tuh. Setelah selesai makan, siapa yang bayar? nego lagi. lagi. Iya. Ya. Cara nego paling efektif itu adalah siapa yang duduk di kepala meja. Oh iya benar. Jadi Makanya, kepalanya ya. Iya, saya nggak berani duduk di kepala meja. Kalau yang hadir itu lebih dari 5 orang. Iya. Nah, yang Karena menjadi- mahal. Yang menjadi pertanyaan gini Mawar, jadi kalau misalnya sama-sama nih ya laki-laki semua lagi duduk di meja makan, pas waktu lagi mau bayar bill, semuanya tarik-tarik gitu. Kode. Duluan. Nah, siapa yang paling kelihatan yang paling baru, paling newbie, dia langsung keluar set. Padahal itu ada strategi acting aja ya. Iya. Nah, itu kemampuan negosiasinya berarti masih kurang. Nah, terus kenapa negosiasi dikaitkan dengan manipulasi nih, Pak? Nah, itu kalau urusan manipulasi kita harus tanya dulu narasumber kita. Kayaknya ahlinya di dalam manipulasi. Silakan. Kadang kalau kita ngomong masalah negosiasi ya, kalau manipulasi itu sebenarnya tidak ada kaitannya apa yang mau kita nego. Karena gini, kalau kita manipulasi biasanya nih, kalau orang ngomongin manipulasi kan pada saat kita bernego itu kan sebenarnya kita lagi nggak manipulasi, tapi kita lagi mempersuasi orang. Bagaimana saya punya plan A, plan B, bagaimana kita biar bisa saling bekerja sama dengan hal ini. Oh saya cocok nih, Anda cocok, kita sama-sama bareng cocok. Baru terakhirnya deal seperti ini versi lurusnya nih. Versi lurusnya. Berarti Bengkoknya sana. manipulasi dalam negosiasi sebenarnya benar atau tidak? Kalau menurut aku sih sah-sah saja, tergantung tujuan melakukan manipulasi. Bahkan sebenarnya ya, ini contoh nih ya, orang memanipulasi data, ya kan? Dalam melakukan presentasi, dia memanipulasi data, dimasukkan data yang bagus-bagus, ya, pertumbuhan bisnisnya, usahanya, ya kan? Nah dia pasang itu di slide-nya itu, di bahan tayangnya itu. Jadi ketika dia melakukan presentasi, orang jadi melihat, wah ini perusahaan ini sudah berpengalaman nih. Padahal perusahaannya itu baru 2 tahun. Tapi kenapa di situ dia terus 30 tahun? Karena sebenarnya perusahaan ini baru, tapi dia bekerja sama mungkin dengan sebuah perusahaan besar holding yang sudah 30 tahun gitu kan. Tidak salah gitu kan. Ini kan soal bagaimana pemilihan diksi atau pemilihan strategi untuk melakukan negosiasi tadi. Nah, manipulasi menurut saya ya, dalam tanda petik nih ya. Saya tidak tahu nanti kalau bicara baik atau buruk boleh atau tidak tanya sama ahli manipulasi ya kan. Tapi saya yakin setiap orang pun melakukan aktivitas manipulasi. Tinggal tujuannya untuk apa. Nah, coba silakan dijawab manipulasinya sendiri yang manipulasi sebenarnya tidak ada hubungan dengan namanya money ya. Walaupun ada money ya. Nah, jadi kalau misalnya kita cerita di dalam namanya negosiasi itu punya namanya strategi-strategi, ya kan? Kalau di dalam ilmu negosiasi kita sebutnya dengan namanya gambit, ya kan? Nah, di dalam salah satu gambitnya pasti ada yang disebut dengan namanya white gambit, ada yang black gambit, ada yang tengah-tengahnya nih, yang abu-abunya, ya. Nah, inilah yang disebut dengan negosiasi yang berbentuk manipulasi. Nah, contoh ya, saya akan ambil satu contohnya, itu disebut dengan namanya red herring, ya kan? Bagaimana pengalihan isu, ya kan, di dalam pas waktu lagi, wah nih, kalau kita lagi negosiasi, kita lagi nego, kita lagi berkomunikasi, dibelokin dulu, supaya apa? Orang tidak fokus dengan apa yang kita bicarakan, gitu loh. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk namanya manipulasi. Salah nggak? Enggak. Namanya itu adalah sebuah strategi. tapi ada sesuatu yang mungkin ditutupi. Betul. Agar tidak digali lebih jauh. Betul. Dia belokin gitu kan. Yang mungkin kita tidak akan menyampaikan di sini, pasti ada digunakan juga lah ya. Orang-orang dari politik pasti juga menggunakan ya, anggota dewan juga pasti ada yang menggunakan. Bukannya kita ngajarin mereka begitu. Jangan disebut dong. Jadi bagi pemilih ya, khususnya pemilih pemula harus bijaksana. Kalau di sana, kalau di sini bijak sini ya. Dalam memilih wakil ya, calon wakil rakyat dan calon pemimpin atau khususnya kepala daerah. Kenapa? Kekuatan kata-kata bisa dalam tanda petik ya memanipulasi ya orang lain untuk ikut apa keinginan dia. Ya kan? Nah, kalau dia gampang dibelok-belokkan kata Roni tadi gitu kan, ya selesailah persoalan gitu kan. Jadi hati-hati juga, memang kalau namanya kata-kata ya, kata-kata itu bisa mengandung beberapa arti ya. Beda nada itu pasti juga beda arti, ya kan? Jadi sangat berhati-hati ketika orang ya, ini kita bukan bercerita dalam tahun politik aja ya. Ketika Anda lagi melakukan namanya deal bisnis, beda nada beda arti loh, ya kan? Padahal sebenarnya nih contoh ya, kalau misalnya dibilang ada satu orang bilang, wah ini
jual beli dan dia bilang mahal nih gitu kan ya. Yeah. Tapi kalau mahal yang pakai nada, oh mahal ya. Apa yang bisa dirasakan sama orang? Mungkin dia apakah cuma ngetes, betul nggak? Tapi dia bilang mahal banget, nah ketahuan. Mahal beneran. Mahal beneran ya kan? Mungkin bisa jadi nih, apa yang bisa mungkin dilihat atau didengarkan sama Mawar sama teman-teman yang lain gitu kan ya. Dari nada satu aja, mahal banget sama mahal nih. Ya, kira-kira mana yang lebih berpengalaman di dalam negosiasi? Mahal nih. Bukan. Mahal banget. Mahal banget. Kenapa? Biasanya orang yang lebih jujur. Oh. Orang yang biasa lebih jujur itu emosinya tidak terkendali. Iya. Nah, di dalam namanya manipulasi, Bisa kebaca, ya? negosiasi, pentingnya untuk orang bisa mengatasi namanya emosi. Orang yang semakin kalem, orang yang semakin tenang, dialah yang akan memenangkannya. Iya. Ada istilah, maka di dalam negosiasi, orang-orang itu belajar yang disebut dengan namanya poker face. Iya. Ya, Ada lagunya kan? Iya. Poker face. Iya. Tolong dinyanyikan dari yang referennya. Beda angkatan. Tapi dalam ilmu komunikasi Mawar bener banget. Kenapa orang-orang yang mampu memenangkan negosiasi itu orang yang tidak bisa ketebak. Artinya apa? Kita nggak bisa baca isi hatinya, ekspresinya. Dia happy banget atau sedih banget gitu kan? Nggak kelihatan. Kalau kayak saya kan sangat culun lugu gitu kan? Iya. Biasanya orang yang mengatakan seperti itu Kebalikannya. Berusaha memanipulasi. Iya, dia membelokkan satu fakta. Tapi kayak Handoko ini sebenarnya agak rata ya, maksudnya Iya. dia tidak terlalu ekspresif kan? Iya. Memang pakarnya beliau Iya, kan? jadi dia sebenarnya kalau bernegosiasi ini orang nggak bisa ketebak ini. Iya, antara memang seperti itu poker face atau memang ada kelainan urat saraf. Oke, baik. Nah, jadi itu ya sahabat Eljan, ternyata manipulasi itu sebenarnya hal yang lumrah dalam sebuah negosiasi. Mungkin kedengarannya kalau dengar kata manipulasi itu jahat gitu ya, takut gitu. Tapi Itu sebenarnya manipulasi hati. tapi sebenarnya hal yang lumrah dan juga tergantung tujuannya apa. Nah, nanti kita akan ngebahas lebih lanjut lagi mengenai teknik dalam negosiasi. Jadi tetap bersama kami di L Talk, Empower Life Through Communication. Karena kalian sudah nonton, nah jangan lupa like Dan juga subscribe. See you. Dah.